Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten. Kedatangan mereka dikarenakan besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah yang menyebabkan para penguasa di Belanda bersaing untuk berlayar ke Maluku. Namun dalam perkembangannya, mereka malah berniat menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah tersebut. Usaha itu dilakukan dengan membentuk VOC. VOC atau Verenigde Oostindische Company atau yang berarti Persekutuan Perusahaan Hindia Timur ini dibentuk pada 20 Maret 1602 atas usulan parlemen Belanda dengan menghabiskan kurang lebih 6,5 miliar gulden. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia menentukan Ambon sebagai pusat kedudukan VOC atas dasar kemudahan monopoli rempah-rempah. Kemudian ia memindahkan pusat kekuasaan ke Jayakarta karena dianggap lebih strategis. Kepemimpinan Pieter Both kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal yang baru, yaitu Gerard Rens. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan lagi oleh gubernur baru yang bernama Laurens Rael yang berhasil membangun gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungan dalam berdagang, Belanda semakin ingin menguasai Nusantara. Untuk memenuhi nafsu dan keserakahannya, VOC sering melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan terhadap orang-orang pribumi. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal, sehingga pada tahun 1618 Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Laurens Rael digantikan oleh Gubernur Jenderal yang terkenal, berani, kejam, dan ambisius, yaitu Jan Peter Zoon atau J.P. Koen. Karena merasa bangsanya dipermalukan pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka J.P. Koen menyerang Jayakarta dan ia pun berhasil, lalu mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Pada masa jabatan kedua J.P. Koen, ia berhasil menguasai Malaka, Pulau Sumatera, dan memperluasnya hingga ke Aceh. Berhasil mengalahkan kerajaan Makassar yang saat itu di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin setelah terjadi perjanjian Bongaya, berhasil memaksakan kontrak dan memonopoli perdagangan dengan Raja Sulaiman di Kalimantan Selatan, dan bahkan membuat banyak benteng pertahanan di setiap daerah yang dianggap strategis. Ia pun berhasil meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk keuntungan pribadi dan negerinya dengan berbagai cara yang licik. Akhirnya pada abad ke-18, di mana kejayaan dan kesuksesan yang diraih oleh VOC dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang cukup rumit, terutama yang berhubungan dengan keuangan. Kongsi dagang ini pun mengalami kebangkrutan.